Itu di sini eh, dicoba diimplementasikan dengan 8 layanan. Ya, pertama adalah layanan kartu. Jadi ini ceritanya nanti ini satu papan board sendiri, satu display sendiri, ya, satu display sendiri. Nanti saat diklik nanti akan muncul menu untuk cek kartu. Berarti dia tahu cek kartu dia aktif atau tidak saat itu, ya. Kemudian daftar rumah sakit, misalkan dia datang ke rumah sakit, ya, dia cukup ngetap aja RFID atau kartu yang dimilikinya atau ektp-nya. Nanti dia langsung muncul menu-menu di rumah sakit itu apa saja yang tersedia, layanan poli gigi, jam berapa, dan sebagainya. Itu tinggal dia pilih nantinya. Nanti akan muncul notif berupa capturean foto dia, ya, masuk ke database server. Jadi ketahuan nanti bahwa yang ngetap benar ini atau penggunaan kartu RFID ini di layanan ini adalah ini. Berikut dengan notifikasi kepada si pemilik tadi. Cukup satu alat saja, sederhana, karena kita hanya membutuhkan alat hanya RFID reader, selektor, sama sistem IoT yang mengirim data, ya. Tentunya di sini saya pakai ESP32CAM untuk sekaligus capture. Alatnya sangat murah, sederhana, mudah diimplementasikan, hanya main selektor, dia sudah bisa multiguna. Ya, jadi selain murah, mudah diduplikasi, ya, dan hanya mengirim string, ya, string RFID dan posisi alat atau ID alat di sini. Ya, sehingga nggak mungkin terjadi kesalahan nyekennya di rumah sakit mana, nanti muncul detail informasinya ada di rumah sakit mana. Itu udah terkunci dengan kode primary key-nya. Juga bisa daftar customer service, misalkan ada satu kantor BPJS cabang di mana cukup dia login di awal nanti sebagai petugas yang sudah terdaftar, nanti akan muncul ini dia mau masuk layanan mana. Kalau klik daftar CS, maka nanti si pengunjung yang datang itu cukup nyeken, ya, RFID-nya, kemudian dia masuk CS yang mana. Oke, di sini tadi layanan Vaskes di setting alat saya itu pada selektor 3. Saya ubah dulu ke selektor 3 011. Kemudian kita tap, ya. Jadi RFID ini harus terdaftar dahulu, ya, sistemnya, ya. Ceritanya dari pihak data center, ya, BPJS sudah memiliki datanya, bisa berupa RFID KTP ataupun RFID di kartu BPJS yang mungkin nanti akan diterapkan. Oke, sistemnya kita cukup tap saja, ya. Nanti sistem otomatis membaca, ya, siapakah yang sedang menggunakan. Ini muncul, ya. Contoh misalkan di sini dia, ini saya pakai dummy, ya, dari Android, ya. Ceritanya ini nanti dipasang di pintu masuk suatu layanan. Apakah perlu komputer? Nggak perlu, karena cukup launcher saja. Launcher itu bisa berupa yang murah itu TV Box Android. Itu hanya 200.000, ya. Cukup kita pasang, ya, kita install APK di situ, ya. Nanti admin tinggal mengkonfigurasi mau selektor berapa yang diaktifkan, ya. Waktu di tab, ya, nanti muncul mau masuk kemana dia, layanannya mana yang mau diambil. Misalkan dia pilih yang ini, misalkan saya ambil yang gigi, misalkan, ya. Saya klik yang gigi, nanti sistem akan SMS ataupun ngirim notif, ya, ngirim notif berupa bahwa terima kasih Anda sudah masuk. Ini belum. Tadi ID, saya cek lagi. Diklik lagi poli gigi atau poli jantungnya, ya. Kemudian sistem akan notif, ya, memfoto dan sekaligus akan mengirim notif tentang siapa yang sedang menggunakan kartu tadi. Di sini akan muncul di dalam pendaftaran, ya, di dalam pendaftaran tadi, ya, tanggal hari ini 19 September. Kalau kita cek di sini ada pendaftaran, ya. Kalau diklik nanti akan muncul foto si pengguna tadi, seperti itu. Kemudian aplikasinya kita ke menu lagi, ke menu utama lagi. Di sini ada fitur absen pegawai, ya. Ya, di sini ada absen masuk dan absen pulang. Jadi cukup scan kartu RFID si petugas tadi, ya. Dia langsung mengkalkulasi, oh, dia masuk atau dia pulang. Nanti sistem akan kerekod ke dalam sistem database tentang statistik penggunaan ataupun siapa yang masuk, siapa yang belum masuk, seperti itu. Itu data nantinya.
Kemudian untuk berikutnya ada fitur namanya payment. Jadi si pengguna RFID tadi ya, ataupun masyarakat datang ya, dia pengen melakukan pembayaran, dia cukup nyekan RFID ya, kita masuk ke payment, selektornya kita ganti. Payment itu selektor, sorry, saya coba lagi, saya agak lupa selektornya. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, sektor 6. Sektor 6 itu 110. Ya. Jadi saat dia standby di sini, ya, cukup kita scan eKTP-nya, ya. Kita pastikan dulu di sini sistem komunikasi serialnya, biar kelihatan. Oke, sistem akan langsung membaca, ya, selektor 6 di sini, ya. Di sini langsung muncul profil pembayarannya. Tadi tanggungannya ada berapa orang muncul, ya, dia cukup tekan bayar BPJS via payment gateway, diklik. Nanti sistem langsung lari ke sistem e-trans ya, ataupun payment gateway. Dan satu terakhir adalah fitur broadcast. Jadi kadangkala si pengguna itu ada laka lantas di jalan misalkan ya, nggak sadar, cukup scan aja RFID-nya, maka akan broadcast ke satu keluarganya, yaitu yang satu kakak dengannya. Dan yang terakhir ada fitur. Sorry Pak, mohon maaf. Menarik sekali presentasinya, tapi sayang sekali waktunya sudah habis. Nah, kita lanjut ke sesi tanya jawab, di mana kita akan ada waktu 15 menit yang akan diisi dengan pertanyaan dari para dewan juri. Oke, sharing screen-nya bisa dimatikan dulu. Dan untuk para dewan juri, seperti biasa, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise your hand. Boleh para dewan juri, monggo. Oke, Pak Tuhu, silakan. Pak Tuhu, monggo loh kalau mau bertanya. Oh ya, belum di unmute ternyata. Oke, jadi saya sudah nonton videonya juga dari semalam ya. Penjelasan juga panjang lebar. Cuman saya kan bukan orang IT, nggak terlalu tahu teknis. Jadi yang saya pengen tahu adalah problem apa sih yang mau diselesaikan dari solusi yang ditawarkan ini. Karena tadi kan ada beberapa fitur gitu. Kira-kira tuh dari sistem yang ada sekarang, apa yang terjadi sehingga Anda memberikan solusi ini. Mungkin itu saja. Oke, fitur ini, langsung ya. Oke. Satu, kadang terjadi penyalahgunaan kartu BPJS yang pakai siapa, ternyata fotonya beda. Jadi kita butuh notif. Yang kedua, kita butuh sistem yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Yang daftar di rumah sakit ini hari ini berapa rekapannya, historinya, misalkan seperti itu, pihak BPJS pusat mungkin bisa tahu nantinya. Ya mungkin itu suatu big data ya, cuman ini suatu ide sistem yang bisa terintegrasi cukup dengan layanan RFID. Dan kenapa RFID itu? Karena mudah sekali digunakan, gitu Pak. Nah, cukup ngetap saja seperti itu. Juga masalah absensi ya, kendala selama ini itu kadang notifikasi berupa wajah ya, apalagi kalau pakai GPS saja kan sudah banyak trik untuk ngakalinya, misalkan dengan wajah sama notif SMS ataupun WhatsApp. Satu lagi yang penting adalah broadcast tadi, cukup nge-scan kartunya akan pemberitahuan kepada pihak keluarga yang satu kakak ada kendala nih di sini, lagi nggak sadarkan diri atau bagaimana, seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, dari Pak Tuhu, apakah ada pertanyaan lanjutannya atau sudah cukup? Ya, apakah itu seberapa Bapak melihat urgensi untuk hal-hal fitur-fitur tadi ditawarkan gitu? Apakah melakukan riset atau pernah FGD dengan tim BPJS atau melihat dari luar? Ya, terima kasih. Itu sementara sih masih observasi Pak ya, melihat kondisi di lapangan, penyalahgunaan kartu. Kadang kita belum ada solusi Pak, kalau ada orang pingsan di jalan, kadang HP terkunci, nggak bisa dihubungi. Dengan kartu ini kita bisa suatu inovasi lah, broadcast ke pihak keluarga, dapat pemberitahuan dan sebagainya secara cepat. Kemudian absensi juga itu kadang masih masih bisa akal-akal lah, seperti itu Pak, tricky lah seperti itu. Sehingga dengan sistem ini diharapkan semua ternotifikasi ya, dan dokumentasi secara otomatis. Dan ringan, yang paling penting ringan dan mudah diduplikasi Pak, karena mudah, murah, dan mudah sekali diduplikasi. Ya, terima kasih Pak. Oke, cukup Pak Tuhu? Baiklah, kita lanjut. Tadi saya sepertinya sempat melihat Pak Ono sudah raise
the hand. Apa benar Pak mau Oh, bertanya? hilang lagi ya. Oke. Ya, pertanyaan sederhana aja. Tadi kan salah satunya bukan ngetap ya, ngetap KTP kali ya. Pertanyaannya data apa yang diambil dari KTP tadi? Kalau pakai RFID kan yang masih dapatnya RFID tag-nya. Apakah data-data yang lain diambil dari KTP tadi atau kita harus ngomong ke Dukcapil buat data-data yang lain? Soalnya kalau data entry di petugas kan kacau tuh ceritanya. Otomatisnya jadi hilang. Itu yang pertama. Kalau ngomong ke Dukcapil, gimana caranya itu mesinnya ngomong ke Dukcapil itu. Yang kedua, itu juga ada menu buat dapat layanan dari rumah sakit, mungkin juga puskesmas atau poliklinik dan sebagainya. Pertanyaannya apakah BPJS yang bikin database rumah sakit atau sistem ini akan ngomong ke database rumah sakit, gitu ya. Jadi asumsinya apakah BPJS yang akan megang database rumah sakitnya atau rumah sakit punya database dan sistem Anda ngomong ke database rumah sakit. Pertanyaannya jadi seru kan kalau ngomong ke rumah sakit make standar database apa sih rumah sakit tadi? Cara ngomongnya gimana dengan standar database tadi gitu kira-kira. Terima kasih. Silakan Tim Adiarai. Siap. Ini kalau ditanya tentang sistem integrate ya Pak ya, pengennya kita punya sistem yang besar ya Pak ya, yang aman gitu Pak. Mungkin standarnya udah SAP lah atau Oracle model yang gimana lah gitu Pak. Cuman kan di sini saya masih RDBMS Pak, masih database biasa. Jadi asumsinya nanti kalau login sebagai pihak rumah sakit ya muncul tuh siapa yang ngetap tadi yang di rumah sakit dan dia di ID alat itu. Enggak, rumah sakitnya belum tahu ya standar di database rumah sakit apa gitu. Rumah sakit punya standar soalnya database-nya. Ada bukan SAP loh. Nggak tahu ya. Oke, lewat. Terus lanjut selanjutnya apa? Ya itu Tadi kemudian bisa merancang lah itu Pak. Oke. Tadi urusan Dukcapil gimana Dukcapil? Benar ini kan masih dummy ya Pak ya. Jadi asumsinya data yang ada itu diinput ulang Pak. Diinput ulang. Oke. Sip. Gitu Pak ya, karena untuk integrasi kan butuh API, kerjasama dan sebagainya Pak ya. Iya. Sebetulnya datanya ada di KTP tapi dienkripsi sih. Oke. Jadi RFID Pak yang diambil hanya primary key ID-nya Pak, disambung. Iya, oke. Siap. Oke. Udah nih, cukup nih Pak Ono. Cukup. Nggak mau ngulik lagi. Enggak. Nanti internetnya pusing. Jangan. Oke, untuk Pak Mustafa sama Pak Hari, apakah mau mengajukan pertanyaan juga? Pak Hari mungkin? Baik, ya. Saya lihat memang ini ada setengah jadi gitu ya. Kita masih milih fitur 1 atau 2 atau apa namanya 3, 4 ya dengan jadi back end-nya itu masih uji coba. Bahwa ada 8 layanan yang akan dibuat ke depan. Siapa? Di depan gitu ya dengan tab tadi. Secara umum apa perbaikan proses yang dilakukan selain interaksinya gitu. Oh ya, siap. Itu Pak. Langsung Pak ya. Langsung. Ya, siap. Ya, di sini sebenarnya kita kadang terikat Pak dengan suatu alat. Kadang alat di lapangan rusak. Ngambil di gudang nggak sama, ini hanya untuk mode 2, nggak bisa untuk mode 3. Nah, dengan model selektor ini Pak, ini selektornya berupa tombol ya Pak ya. Artinya ceklik gitu aja Pak, cuman begitu. Artinya hanya tombol. Kalau di sini ada 3 tombol, kombinasi biner Pak, nanti ada buku panduannya. Harapannya sih kalau alatnya rusak yang apa, bagian apa langsung ganti. Yang penting dia tahu modenya aja, tahu mode payment gateway, mode absensi atau mode apa tinggal ganti saja Pak. Dan ada mode satu lagi yaitu mode menonaktifkan kamera. Andai kata nanti absen di suatu lapangan terbuka yang sulit internetnya, jadi kamera bisa dinonaktifkan dengan harapan bisa yang penting terdata langsung absennya. Ini sangat bagus untuk orang lapangan sih Pak, yang kadang internetnya kurang bagus, nggak perlu pakai foto, bisa dinonaktifkan. Jadi harapannya mudah dan dinamis gitu Pak. Untuk perbaikannya tentunya ini Pak, tentang yang disampaikan Pak Ono tadi, masalah satuan data, keterintegrasian data rumah sakit, Dukcapil, dan pihak BPJS gitu Pak. Karena ini kan masih dummy, input ulang gitu Pak. Jadi sana berubah, kadang di sini nggak update. Contoh kemarin saya perpanjang BPJS, udah bayar di sana di vendor 1, di provider 1, di sini belum aktif. Nah, seperti itu Pak. Jadi mungkin kedepannya ada penyatuan integrasi database gitu Pak. Terima kasih.
Oke. Cukup ya, Pak? Cukup. Oke, Pak Mustafa, mau ada pertanyaan? Saya kira tadi dari pakar-pakarnya sudah lengkap banget ya Mbak Tita. Saya cukup. Oke, baik kalau begitu. Nah, karena kita masih ada waktu, jadi saya persilakan untuk tim Adiarai memberikan final statement sebagai penutup dari paparan presentasinya pagi ini. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi mengingat kondisi seperti ini, di mana sekarang udah berjaman pada sistem IoT, ya juga kita butuh banget suatu alat yang bersifat dinamis, murah dan mudah diduplikasi, ya spare part yang mudah, ya tetapi memiliki fungsi yang beragam ataupun agak multi penggunaan. Saya harapkan dengan sistem yang bisa kita kembangkan bareng-bareng ini, itu bisa bermanfaat, ya seperti itu. Karena kapan lagi kita punya sistem yang bisa terintegrasi, saling berintegrasi, ini harapannya sih semua bisa. Di sistem ketentaraan juga bagus untuk model absen di lapangan, untuk di sistem guru pegawai juga bagus, bisa dikembangkan nanti dengan sistem GPS misalkan atau dengan artificial intelligence untuk satu lagi tadi menu Pak, menu ke-8 tadi menu chatbot, ya dengan chatbot itu pengguna di saat datang ya bisa ngomong ya, bisa nulis ya pakai Google Assistant itu Pak, bisa dikembangkan juga untuk interaksi saat dia datang nanti ke lokasi. Yang mudah-mudahan alat ini ada manfaatnya, setidaknya ide bisa dikembangkan kembali. Sama daya tahan tentunya ya mungkin nanti dikembangkan supaya berdiri sendiri, jangan integrate dengan yang sudah ada. Terima kasih. Oke, terima kasih tim Adiarai. Dan silakan karena waktu paparannya sudah selesai, silakan untuk meninggalkan breakout room dan jangan lupa untuk kembali lagi di main room pada jam 2 siang nanti sekaligus untuk mengikuti penutupan acara dan pengumuman pemenang dari kompetisi. Oke? Terima kasih tim Adiarai, sukses selalu. Terima kasih Bapak-bapak ya. Oke, dan untuk para dewan juri seperti biasa, dipersilakan untuk mengisi form penilaian yang sudah disediakan. Dan mohon konfirmasinya dengan jempol jika sudah diisi ya. Karena kita akan langsung lanjut ke peserta kita yang ketujuh. Dan sementara menunggu para dewan juri mengisi form penilaian, saya kembali memberikan fun facts mengenai Internet of Things. Jadi, di organisasi perawatan kesehatan, 70% penggunaannya adalah untuk pemantauan dan pemeliharaan kesehatan, 50% untuk operasi dan pemeliharaan kesehatan jarak jauh, dan 47% ke perkembangan layanan berbasis lokasi. Asik. Nah, itulah dia sedikit fun facts mengenai Internet of Things yang tadi saya share. Dan peserta berikutnya sudah ready? Untuk para dewan juri, apakah kalian sudah ready?